Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Dr. Nur Aisyah, SEMM, selaku dosen yang membawakan mata kuliah manajemen operasional, dan seluruh teman-teman yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya dengan judul Hubungan Positif dan Negatif terhadap Barang dan Jasa Akibat Pengaruh COVID-19 terhadap Minat Masyarakat. Baiklah, kita akan langsung masuk ke pembahasan karena berhubung durasi yang diberikan cukup singkat. Ya, pada akhir tahun 2019 sampai pada saat ini kita mengetahui ada sebuah virus baru yang ditemukan, yaitu virus corona atau biasa kita sebut dengan COVID-19. Nah, virus ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap kehidupan dunia, termasuk juga dampak terhadap minat masyarakat terhadap barang dan juga jasa. Yang pertama pembahasan kita adalah hubungan positif terhadap barang dan jasa akibat pengaruh COVID-19. Saya bekerja di sebuah perusahaan retail dan saya mengamati dari sini permintaan masyarakat atau minat masyarakat terhadap produk-produk pokok seperti beras, minyak, gula, telur, mie instan, dan lain sebagainya mengalami peningkatan. Virus corona ini memberikan hubungan positif terhadap pengusaha-pengusaha yang berada di sektor kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Terbukti dari tempat saya bekerja, semua bahan-bahan pokok tersebut mengalami peningkatan yang sangat drastis. Kenapa demikian? Karena masyarakat saat ini sudah dihimbaukan pemerintah untuk melakukan lockdown atau berdiam diri di rumah. Oleh karena itu, masyarakat berbondong-bondong untuk memesan, membeli, menyetok persediaan bahan-bahan pokok mereka. Karena mereka hanya boleh berada di rumah. Oleh karena itu menurut pengamatan saya, dari segi kebutuhan pokok, kebutuhan primer, dan kebutuhan sehari-hari meningkat drastis. Itu hubungan positifnya terhadap barang. Tidak hanya itu, kebutuhan sampingan yang saat ini menjadi kebutuhan utama kita seperti alat perlindungan diri terhadap virus corona seperti masker, hand sanitizer, sabun antiseptik, dan vitamin C ramai diminati oleh masyarakat. Bahkan sampai terjadi kelangkaan barang karena banyak orang-orang yang mulai menimbun, menyetok. Pokoknya permintaan terhadap barang tersebut semakin meningkat. Itu dari sektor barang. Dari sektor jasa yang kita bisa amati minat masyarakat yang meningkat, yaitu adalah terhadap jasa ekspedisi dan ojek online. Baik, kita tahu bahwa secara umum ojek online saat ini mengalami sepi orderan. Dari rekan-rekan ojol kita sudah berdiskusi. Namun untuk dari segi orderan seperti GoFood, pengantaran makanan dan juga pengantaran barang, ojek online mengalami peningkatan orderan yang tinggi karena orang-orang yang dirumahkan berusaha sebisa mungkin untuk menghindari kontak langsung dengan lingkungan sekitar. Oleh karena itu banyak orang-orang yang mengandalkan jasa ekspedisi dan ojek online untuk membeli makanan, mengantar barang, membeli barang melalui jasa-jasa tersebut. Oleh karena itu untuk dari segi jasa ekspedisi dan ojek online, saya rasa mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Yang selanjutnya adalah hubungan negatif terhadap barang dan jasa akibat pengaruh COVID-19 terhadap minat masyarakat. Seperti yang saya katakan tadi, memang terdapat beberapa peningkatan terhadap barang atau jasa
yang menjadi hubungan positif yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Namun itu hanya berpengaruh terhadap perusahaan-perusahaan retail yang menyediakan barang-barang kebutuhan pokok tersebut tadi, dan juga alat-alat perlengkapan diri, obat-obatan, semuanya ada di perusahaan usaha-usaha retail. Lalu bagaimana dengan pengusaha-pengusaha lainnya, produk-produk lainnya? Mari kita katakan saja fashion. Saat ini masyarakat telah dihimbau untuk tetap di rumah, dan pemerintah melarang kegiatan-kegiatan yang mengumpulkan banyak orang seperti pernikahan, acara, pertemuan-pertemuan, itu tidak diperbolehkan lagi. Oleh karena itu, masyarakat juga sudah mulai tidak memikirkan fashion. Akibatnya, permintaan-permintaan terhadap barang-barang seperti fashion mengalami penurunan. Pengusaha-pengusaha baju, celana, tas, dan fashion-fashion lainnya mengalami mengalami sepi pengunjung. Selanjutnya seperti seperti kendaraan, masyarakat juga mulai menabung uang mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka dan untuk berjaga-jaga apabila terjadi lockdown besar-besaran. Masyarakat mulai menyimpan uang mereka dan tidak ingin menghambur-hamburkan uang mereka untuk membeli kendaraan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan barang-barang lain yang tidak berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan pokok dan kebutuhan untuk perlindungan diri terhadap virus ini, semuanya mengalami penurunan. Itulah dampak negatifnya terhadap minat masyarakat akan barang dan jasa. Kebutuhan-kebutuhan sekunder, tersier, semuanya mulai terabaikan. Dari segi jasa, kita, walaupun sebelumnya saya mengatakan ojek online mengalami peningkatan, tapi peningkatan tersebut hanya pada sektor pengantaran makanan dan pengantaran barang saja, sebut saja GoFood dan GoSend. Namun untuk secara umum ojek online orderannya semakin sepi orderan, karena yang meningkat itu hanya di sektor makanan dan barang saja. Sedangkan driver ojek online di Indonesia ini sangat banyak sekali, dan pesanan seperti GoRide hampir tidak ada lagi. Padahal ada saja. Sedangkan ketika GoRide masih banyak order, masih ada dan masih banyak yang mengorder mengandalkan transportasi online untuk mengantar mereka, itu saja ojek online masih berebutan untuk mendapatkan orderan, masih sulit, masih saling berebut. Apalagi sekarang GoRide sudah ditiadakan. Seluruh ojek online berebut untuk mengambil orderan makanan dan juga antar barang. Jadi yang meningkat itu hanya di sektor pengantaran barang dan makanan saja. Untuk secara keseluruhannya, ojek online mengalami sepi orderan. Jadi dampaknya sangat buruk sekali seperti terhadap pengusaha-pengusaha seperti fashion, barang-barang sekunder, tersier, seperti sebut saja barang-barang elektronik, kendaraan, semuanya mengalami kesusahan. Toko-toko kecil semuanya mengalami kesusahan. Itulah dampak negatif yang diberikan oleh COVID-19 ini. Dan dari segi jasa tadi seperti yang saya katakan, ojek online juga menjadi imbasnya. Tidak hanya itu, supir-supir seperti angkutan umum, becak, dan angkutan-angkutan umum lainnya juga mengalami sepi pengunjung karena masyarakat diwajibkan untuk berada di rumah.
Jadi kesimpulannya adalah di tengah pandemik COVID-19 ini terjadi dampak positif dan negatif terhadap minat masyarakat terhadap barang maupun jasa. Dampak positifnya hanya dirasakan oleh pengusaha-pengusaha bidang retail, di mana penjualan mereka mengalami peningkatan yang signifikan. Walaupun demikian, terdapat pula masalah-masalah yang menyebabkan sulitnya permintaan masyarakat tersebut terpenuhi. Pandemi ini lebih banyak menimbulkan efek negatif terhadap minat masyarakat akan barang dan jasa. Karena di luar dari retail, perusahaan sektor lainnya mengalami penurunan permintaan drastis. Kesulitan untuk mendapatkan keuntungan karena berkurangnya minat masyarakat membuat perusahaan banyak memutuskan hubungan kerja dengan karyawannya, pemotongan gaji, bahkan menutup operasional perusahaan. Demikian kajian mengenai hubungan positif dan negatif terhadap barang dan jasa akibat pengaruh COVID-19 terhadap minat beli masyarakat. Semoga pandemik ini dapat segera berakhir sehingga dunia dapat beraktivitas kembali dengan normal. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian maupun dalam penyampaian. Terima kasih.